Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 di sini ingin mempresentasikan poster kelompok kami yang seperti dilihat di sini sudah ada poster dengan judul Anggaran Membludak dan Fasilitas Mangkrak. Ini temanya tentang menekankan transparansi, menjalankan norma yuridis dan menjunjung tinggi hak manusia. Mungkin sebelum presentasi alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Nama saya Ridho Tripangestu. Saya Dewi Ayu Fadilah. Saya Muhammad Farel Santorini. Oke, mungkin langsung dimulai aja presentasinya. Pertama, ide yang mendasari pembuatan poster. Ide dasar pembuatan poster ini berasal dari keprihatinan kami yang mendalam terhadap kesenjangan antara besaran anggaran pendidikan yang dialokasikan dengan realitas kondisi fasilitas kampus yang kurang memadai, seperti perpustakaan yang minim koleksi, wifi yang lambat, lift rusak, dan infrastruktur pembelajaran yang kurang layak. Menurut kami, ini mengindikasikan adanya kebocoran dana dalam pengelolaan dana pendidikan. Kondisi ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak konstitusional mahasiswa atas pendidikan yang berkualitas sebagaimana yang sudah dijamin di pasal 31 Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan pasal 13 Konvenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Saja. Lalu ada argumen teoritis. Korupsi anggaran secara fundamental bertentangan dengan prinsip hak ekonomi, sosial, dan budaya, bisa disingkat EKOSOP. Dana yang seharusnya memenuhi amanat konstitusional untuk menjamin fasilitas terbaik bagi mahasiswa dialihkan, menyebabkan kegagalan pemenuhan hak. Secara teoritis, ini melanggar prinsip akuntabilitas dan transparansi yang menjadi pilar tata kelola pemerintahan yang baik, yang harusnya diterapkan penuh di institusi publik seperti kampus. Lalu ada argumen empiris. Secara empiris, isu ini sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari mahasiswa. Kita menyaksikan sendiri laboratorium yang usang, gedung perkuliahan yang bocor, hingga keterlibatan pembangunan fasilitas yang vital. Semuanya terjadi sementara biaya pendidikan terus naik. Fenomena ini membuktikan bahwa ada dana yang tidak digunakan secara efektif untuk menunjang kualitas akademik. Lebih jauh, korupsi-korupsi di level pemimpinan atau pengadaan barang dan jasa di perguruan tinggi yang diberitakan media massa menunjukkan bahwa norma yuridis seringkali hanya menjadi hiasan dinding dan bukan palu keadilan yang ditegakkan. Lalu yang ketiga tuh ada kami bertiga membuat model yang dibuat untuk mencegah korupsi atau menegakkan HAM. Poster ini bukan sekedar alat kritik, melainkan menaruhkan model penegakan integritas tridimensi yang terbukti efektif mencegah perilaku korupsi secara aktif, menegakkan hak asasi manusia di lingkungan kampus. Model ini bekerja melalui penguatan tiga pilar aksi. Pertama tuh ada melalui transparansi total, kami menuntut diterapkannya audit dan tegakkan keterbukaan untuk lawan bayangan korupsi. Secara mekanisme, keterbukaan data anggaran secara real time dan independen menghilangkan ruang gelap dan kerahasiaan yang memungkinkan korupsi. Ini adalah sistem pengawasan dini yang menegakkan hak mahasiswa atas akses informasi publik. Lalu yang kedua, melalui penegakan hukum yang tegas. Model ini menekankan bahwa aturan internal dan norma yuridis harus benar-benar difungsikan sebagai palu keadilan, bukan hanya sekedar hiasan dinding. Tindakan tegas terhadap setiap pelanggaran anggaran, tanpa memandang mulu mereka dan latar belakang mereka, akan menciptakan efek jera yang kuat. Penegakan hukum yang adil ini merupakan bentuk perlindungan HAM fundamental, yaitu perlindungan hak kolektif dari kerugian yang disebabkan oleh oknum koruptor. Lalu yang ketiga ada melalui prioritas pemenuhan hak fasilitas. Tujuan akhir dari model ini adalah penuhi hak pendidikan, kita semua berhak atas fasilitas terbaik. Dengan menjaga integritas anggaran, dana yang semula bocor dapat dialihkan sepenuhnya untuk menyediakan fasilitas nyata. Hal ini memastikan bahwa janji mutu pendidikan terpenuhi dan hak mahasiswa secara menyeluruh terjamin. Lalu ada juga dampak akademik dan sosial. Implementasi model ini mewujudkan slogan tanam integritas panen kualitas. Secara akademik, dana yang terselamatkan dari korupsi akan langsung meningkatkan kualitas pembelajaran mulai dari ala hingga literatur. Secara sosial, gerakan ini menciptakan komunitas kampus yang berdaya, sadar akan integritas dan berani mengawasi. Lalu mahasiswa juga akan lulus tidak hanya cerdas aja, cuman tetapi juga memiliki integritas tinggi, mengurangi resiko perilaku koruptif di masyarakat kelak dan yang akan datang. Lalu dengan demikian, poster ini berfungsi sebagai cetak biru untuk menciptakan
ekosistem kampus yang adil dan akuntabel. Mungkin sekian dan terima kasih. Maaf jika ada salah kata dari kami kelompok 10. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.